Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Wiki Adrian hadir dalam spesial dialog. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas tema menarik yang akan kami sajikan untuk Anda. Jangan lupa live streaming kami dapat Anda saksikan di idxchannel.com. Saya Wiki Adrian, mari kita simak spesial dialog selengkapnya. Ya, Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran merupakan momentum yang selalu dinanti umat Muslim di seluruh dunia. Tak sedikit umat Islam yang menyiapkan anggaran lebih untuk merayakan hari kemenangan. Agar tak boncos usai Lebaran, masyarakat perlu mengatur pola keuangan yang bijak. Lebaran merupakan momen yang membahagiakan bagi kita karena bisa berkumpul bersama keluarga dan lain sebagainya. Untuk menyambut hari Lebaran, umat Muslim pun berlomba-lomba mempersiapkan berbagai keperluan, seperti bahan pangan pokok, snack atau camilan ringan, baju baru, hingga perlengkapan ibadah. Meski demikian, hari-hari menjelang Lebaran menjadi waktu sulit bagi sebagian besar orang, sebab harga berbagai macam kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut semakin bertambah berat, sebab saat Lebaran ada tradisi pemberian salam tempel atau pembagian amplop tunjangan hari raya kepada keluarga dan sanak saudara. Tidak sampai di situ, ketika perayaan Idul Fitri selesai, kita akan kembali ke rutinitas yang biasa. Hal yang sangat terasa setelah Lebaran adalah kondisi keuangan yang semakin menipis. Tak heran memang saat Lebaran pengeluaran kita semakin besar, mulai dari membeli baju, hidangan untuk keluarga, kebutuhan dapur, mudik, hingga membagikan THR. Jika kondisi itu dibiarkan berlarut-larut, bisa jadi berpengaruh buruk terhadap kondisi keuangan seseorang. Lantas bagaimanakah mengatur pola keuangan agar tidak boncos usai Lebaran? Simak bahasannya berikut ini. Ya, untuk membahas tema menarik kita hari ini, cermat mengelola keuangan usai Idul Fitri, sudah tersambung melalui video conference ada Mas M. Karisma, perencana keuangan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Sama-sama, maaf lahir batin ya. Walaupun memang sudah seminggu berlalu Lebaran, tapi kemudian masih ada bahasan lah terkait dengan perencanaan keuangan gitu ya, atau mungkin beberapa dari pemirsa nampaknya ini menemukan beberapa findings ataupun temuan-temuan dalam hal strategi mereka untuk merencanakan keuangan. Tapi kalau bicara mengenai kesalahan dari masyarakat lah ya pada saat menerima THR, kemudian juga memasuki Hari Raya Idul Fitri, kemudian setelahnya gitu. Biasanya kesalahannya apa sih yang sering terjadi dalam pengelola keuangan pada saat momen-momen Lebaran? Kita tidak pernah memungkiri ya bahwa Lebaran, terutama di Indonesia, itu tidak pernah terlepas dari sebuah akulturasi kebudayaan yang sudah melekat. Karena tidak hanya sekedar kita merayakan Idul Fitri secara spiritual saja, tapi juga ada hal-hal turunan ya secara budaya yang itu tidak pernah terlepas dari sebuah perayaan Idul Fitri di Indonesia. Ujung-ujungnya kaitannya tentu dengan sebuah perencanaan untuk bagaimana caranya kita bisa survive ya, syukur-syukur ada hal yang bisa kita punya secara kelebihan untuk bisa kita alokasikan ke hal-hal yang sifatnya produktif. Tapi balik lagi bahwa itu kenapa di Indonesia salah satu negara yang memang unik sampai ada tunjangan hari raya karena sifat kebudayaan tadi. Kita tidak pernah bisa memungkiri ya bahwa hal ini yang membuat kita perlu cermat ya dan juga teliti dalam merencanakan keuangan di Lebaran, karena itu tidak pernah terlepas dari hal-hal yang sifatnya kebutuhan-kebutuhan di luar kebutuhan rutin bulanan kita. Apa sih biasanya menyangkut dengan kebutuhan Lebaran? Biasanya kita start dulu nih dari yang sebelum Lebaran ya. Ada kebutuhan kita untuk biasanya memberikan tidak hanya THR itu ke diri kita dan keluarga kita sebagai pihak yang terkait langsung, tapi juga ada pihak ketiga. Biasanya kita memberikan THR kepada entah itu asisten rumah tangga kita, entah itu petugas keamanan, petugas kebersihan di lingkungan sekitar kita, sehingga ada budget-budget yang harus kita persiapkan untuk pihak ketiga yang jumlahnya bisa jadi juga cukup besar gitu. Yang kedua terkait dengan kebutuhan apabila kita ternyata mudik ya, ada persiapan yang cukup panjang dan juga kebutuhan biaya cukup besar, apalagi kalau ternyata kita menggunakan moda transportasi yang sifatnya memang secara cost cukup tinggi seperti halnya pesawat terbang. Atau misalnya moda transportasi normal pun pada saat Lebaran kan kenaikannya cukup signifikan juga ya, walaupun saat kemarin ada diskon
untuk kebutuhan tiket selama masa hari raya. Yang ketiga adalah ini nih, THR untuk pihak ketiga lain diantaranya adalah membagikan angpau gitu ya, ataupun amplop untuk saudara kemenakan dan lain sebagainya. Belum lagi kita berbicara kebutuhan pokok ya, yang sifatnya juga itu naik selama Ramadan kemarin sampai dengan terakhir ya, poin yang cukup penting adalah kita juga harus melihat bahwa ada hal-hal di luar itu yang kaitannya dengan rekreasi, dengan hal-hal sifatnya refreshing dan lain sebagainya, yang kebutuhan di hari raya juga otomatis biasanya meningkat secara cost-nya karena itu lagi high season bisa dibilang ya. Nah, perpaduan 4 ini nih ya, poin yang membuat kita harus benar-benar memperhatikan. Syukur-syukur sampai saat ini ternyata ada kelebihan ya bagi para mudikers ya, ataupun para masyarakat yang kemarin sudah merayakan Idul Fitri. Apabila ternyata belum, nah ini nanti akan kita bahas ya, bagaimana merencanakan keuangannya lebih lanjut dengan kondisi-kondisi atau skenario yang nanti pasti ada beberapa ya, Mas Wiki, yang bisa kita diskusikan. Ya, baik. Nah, bicara mengenai kesalahan-kesalahannya yang sering dilakukan oleh para mudikers atau mungkin masyarakat ketika menerima uang THR, itu kan kemudian menjadi jumlah yang cukup banyak lah ya begitu. Biasanya terjadi kesalahan itu apakah karena memang mengutamakan kebutuhan yang memang harus dipenuhi, sehingga tidak mengindahkan target-target untuk kemudian menabung ataupun berinvestasi, karena ya kebanyakan uangnya dialokasikan untuk kebutuhan tersebut begitu, yang sifatnya konsumtif begitu. Atau apa menurut Anda kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan? Nah, ini unik ya, ada sebuah anomali ketika kondisi saat ini orang itu sudah dicekoki dengan banyak sekali materi bagaimana caranya mereka bisa saving ataupun invest di sebuah produk tertentu ya. Padahal kita harus kembali ke nature-nya dulu nih. Kenapa pemerintah, terutama kepada para pegawai, memberikan kebijakan adanya THR? Karena mereka pun mengakui ada sebuah sunatullah lah kita sebutnya ya, yang terjadi ketika momen Ramadan sampai dengan Idul Fitri kemarin, bahwa setiap momen tersebut kebutuhan kita pasti akan meningkat secara signifikan. Setidak-tidaknya itu biasanya 50% dari kebutuhan normal kita. Itu kenapa ada tunjangan yang disebut sebagai tunjangan hari raya. Kebanyakan orang ketika saat ini mereka sudah dicekokin nih, apalagi kemarin ya sedang ramai bursa kita sedang drop gitu ya, mereka kemudian sudah mulai berpikir bagaimana caranya untuk bisa memanfaatkan momentum tersebut. Saya ketemu banyak sekali rekan-rekan ataupun teman yang bertanya bahwa apakah ini momen tepat saya untuk masuk, apakah saya harus mengalokasikan sedemikian besar dari apa yang saya miliki saat itu. Dan itu yang saya selalu bilang bahwa THR harus disesuaikan dengan kebutuhan selama Ramadan sampai dengan Idul Fitri. Ya, itu kenapa ada tunjangan tersebut. Jangan sampai orang memaksakan untuk berinvestasi, ujung-ujungnya mereka malah sulit untuk memenuhi kebutuhan Ramadan sampai dengan Idul Fitrinya. Jangan sampai ketika Idul Fitri justru mereka dalam tanda kutip mengambil sana-sini secara serampangan dalam hal berutang. Ya. Gara-gara uangnya dialokasikan banyak untuk investasi begitu ya? Ya, betul. Makanya saya selalu bilang bahwa fokus kepada kebutuhan sampai dengan Lebaran, ambil budget dari THR, jangan memikirkan untuk investasi dulu. Justru saat ini ketika kita sebelumnya ya di kondisi normal kita punya penghasilan, kita bilang bahwa sisihkan dulu baru sisakan, ya kan? Sisakan itu berarti buat kebutuhan. Sekarang kita kebalik nih, berbicara masalah Ramadan sampai dengan Lebaran kemarin, kita berbicara sisakan ya untuk bisa investasi kalau ada sisa ya, tapi kita prioritaskan untuk kebutuhan selama hari raya. Oke, menarik ya. Kalaupun memang ternyata ada yang mau dialokasikan, porsinya ya tidak mengharuskan kita mengalokasikan banyak untuk investasi, karena secara kebutuhan juga akan lebih banyak dan meningkat. Tadi seperti Anda sampaikan 50% at least lah ya, peningkatannya akan terjadi begitu. Oke, pos-pos anggaran mana sih sebetulnya yang biasanya agak lebih banyak nih jika dibandingkan dengan pos anggaran yang lain pada saat kita mempos-poskan gitu ataupun membagi-bagi pos-pos anggaran begitu pada saat kita mendapatkan THR, dan mungkin ada strateginya nggak supaya dalam saat kita mengalokasikan anggaran di pos yang biasa besar tersebut supaya sesuai dengan perkiraan kita gitu, nggak yang akhirnya oh ternyata lebih besar nih gitu. Ada strateginya nggak Mas Karisma? Kuncinya adalah di budgeting, bahwa kita tahu berapa
potensi income yang kita dapat selama momen Idul Fitri ini, biasanya kan kita mengambil gampangnya itu 2 kali dari penghasilan rutin bulanan sebelumnya ya. Nah, ketika kita sudah dapat angka tersebut, maka kita mulai breakdown nih, Mas Wiki, per minggu ya, syukur-syukur bisa per hari, berapa sih biasanya target pengeluaran yang kita harus lakukan di momen Ramadan sampai dengan Lebaran kemarin. Sebagai contoh misalnya ya, yang paling unik dan juga lucu ya, bahwa ketika kita puasa, logikanya biaya makan siang kita berkurang ya. Jadi kita ada satu pos pengeluaran yang berkurang selama hari-hari. Tapi lucunya, biasanya saya sering ketemu ya momen ketika ternyata kebutuhannya kok justru jauh lebih besar dibanding hari-hari sebelum Ramadan. Padahal makannya cuma 2 kali sehari ya kan, dibandingkan kita momen biasanya 3 kali. Kenapa? Apa yang membedakan? Ada sebuah efek psikologis. Ketika kita sedang lapar, maka kita biasanya ingin membeli sesuatu lebih banyak. Nah, itu yang disebut sebagai kondisinya itu kita sebutnya lapar mata nih biasanya ya. Jadi kita ketika lapar mata belanja lebih banyak. Ujung-ujungnya apa? Banyak yang mubazir, banyak yang tidak dikonsumsi secara optimal ya, sesuai kebutuhan kita. Jadi lebih mengutamakan wants daripada needs-nya. Oke, itu dari yang kebutuhan pokok biasa. Yang kedua, biasanya ini momen balik lagi nih ya, ketika kita biasa bersosialisasi, ada momen buka bersama ya, bukber bersama para kerabat, saudara, teman-teman dan lain sebagainya, yang membuat posnya itu sekali makan ataupun sekali bukber ya, itu bisa kurang lebih 2 hari mungkin ketika kita kebutuhan biasa ya konsumsinya. Belum Nah, lagi persyaratan datang bukbernya harus bawa kado lagi ya. apalagi untuk berkado ya. Ada kado, oke. Itu yang terjadi sampai dengan tadi yang saya ceritakan di awal ya, bahwa ada momen yang kaitan sama kebudayaan. Ketika Lebaran pasti ini biasanya kita belanja baju Lebaran ya kan, entah buat kita, entah buat saudara, entah buat asisten rumah tangga kita, pokoknya kerabat terdekat kita. Harus OOTD-nya itu berbeda setiap tahun gitu ya Mas Wiki, bagi para masyarakat Indonesia nih. Momen Idul Fitri itu momen untuk kita posting di sosial Iya, media, iya. sehingga wajib berbeda, wajib beli sesuatu hal yang baru. Sampai dengan untuk yang mudik biasanya itu memakan pos paling besar ya, karena kaitannya mudik itu biasanya satu paket dengan bagi-bagi THR juga ke keluarga gitu, sampai dengan kita rekreasi biasanya ya, refreshing, kita ambil budget entertainment di situ. Nah, itu membuat akhirnya packaging tadi itu membuat sedemikian penghasilan kita menjadi sangat-sangat tight ketika kita nggak bisa mengaturnya. Makanya kita harus benar-benar melakukan budgeting tadi dari harian, target kita misalnya kalau perlu bukber itu berapa kali sih dalam Ramadan ini, budgetnya per sekali bukber tuh berapa sih. Biasanya kita ngomong di kota-kota besar ya, itu nggak ada cerita di bawah 100.000 tuh, Ya. pasti 150-200.000 rata-rata per sekali bukber ya, kita pesan menunya. Terus berapa kali berarti dalam sebulan? 5 kali udah 1 juta loh, berapa banyak kita dapat THR gitu ya. Terus kemudian baju lebarannya, berapa banyak kita membayar THR untuk pihak ketiga, berapa besar budget kita untuk kita mau mudik ya, apakah itu nanti pakai transportasi modanya udara, darat, laut ya, kita Ya. balik lagi dia akan menyesuaikan kira-kira mana yang sesuai dengan pos kita. Jangan sampai kita akhirnya tidak punya budgeting tadi, sehingga kita main asal pesen aja nih kan, ujung-ujungnya biasanya kalau kita menggunakan media apa namanya, pemesanan secara online, kita menggunakan kredit card gitu, ujung-ujungnya bulan depan itu baru tertagih, kita lupa ternyata mahalnya nauzubillah gitu kemarin. Betul, bahwa betul. kita Yang pesen paling apa penting adalah budgeting, tapi juga diikuti dengan komitmen untuk mengikuti budgeting yang sudah kita buat gitu ya. Budgeting hanya akan jadi budgeting kalau kita tidak komitmen dengan budgeting yang kita sudah buat begitu. Baik, pasti menarik. budgeting. Mas Karisma, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini mengenai pembahasan mengenai boleh atau enggak kita menggunakan THR untuk melunasi utang begitu ya. Kalaupun memang mau, kira-kira persentasenya berapa? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan kami masih berbincang bersama Mas M. Karisma, perencana keuangan. Tadi kita sudah bahas apa saja kesalahan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada saat mendapatkan THR, kemudian juga melakukan budgeting, komit dengan budgeting yang kita sudah lakukan, dan juga melihat THR ini adalah sebagai sebuah penghasilan yang memang digunakan untuk dikonsumsi begitu ya, walaupun kemudian ada keinginan untuk melakukan investasi, tapi pada saat momen Lebaran, pada saat kita mendapatkan THR,
eh, untuk berinvestasi dikesampingkan terlebih dahulu karena kebutuhannya akan banyak kurang lebih seperti itu ya Mas Karisma ya. Oke, bicara mengenai kebutuhan lain, karena kan kalau melihat sendiri manusia adalah makhluk sosial ketika kemudian orang yang pernah kita utangi tahu kalau kita dapat THR mungkin akan ada penagihan-penagihan lah ya. Masa udah dapat THR tapi utangnya nggak dibayar, kurang lebih kayak gitulah. Nah boleh atau enggak kita menggunakan uang THR untuk melunasi utang ataupun mungkin mencicil utang lah gitu. Seperti apa Mas Karisma? Ya, tentu saja boleh ya, dan itu wajib prioritas untuk kita utamakan ya, karena saya sebagai muslim ya, kita apalagi yang dapat THR, kemudian kita juga merayakan Idul Fitri, kalau memang kita bagian dari umat Islam, maka kita harus meyakini bahwa itu sebuah kewajiban yang memang harus kita tunaikan, baik itu secara perorangan sifatnya ataupun secara instansi ya yang kita lakukan peminjaman gitu. Tapi balik lagi nih, kalau instansi kan biasanya sudah jelas ya secara cicilan. Itu kita bisa alokasikan ya. Tapi kalau misalnya secara individu, maka pos-pos dari THR ini bisa kita rencanakan untuk menjadi bagian dari debt settlement kita kepada para pemberi hutang, supaya nantinya jangan sampai ketika kita momen lebaran kita terlihat memiliki sebuah kondisi di mana kita mungkin menikmati momen lebaran, malah kadang-kadang ya yang diutangi agak tough nih Mas Wiki ya gitu ya. Jangan sampai kita menjadi zalim gitu. Nah itu saya selalu mengencourage sebenarnya. Tapi balik lagi, kita juga jangan serta-merta menganggap bahwa ketika utang kita jangan sepenuh THR yang kita dapat, kita menyelesaikan semuanya. Tapi setidaknya ada komunikasi yang kita bisa jalin kepada pemberi utang bahwa oh saya bisa alhamdulillah nih melunasi sebagian atau nilainya lebih besar dibanding bulan-bulan sebelumnya mungkin, sehingga itu bisa menjadi hal yang nantinya bisa membuat itu lebih cepat untuk bisa diselesaikan ke depannya ya, karena momen ini tentu harus kita maksimalkan untuk sebagaimana caranya kita membenahi juga nih pos-pos pengeluaran kita, apalagi yang sudah terbebani sebelumnya, dan ini menjadi bagian dari komitmen kita ke depannya. Jangan sampai setelah THR ini terus kemudian bulan-bulan selanjutnya kita malah balik lagi nih ya kondisinya dan cara pengelolaan keuangannya seperti halnya sebelum lebaran lalu. Kita harus juga menjadi manusia yang baru, bukan hanya secara fitrah spiritualnya, tapi juga secara lahiriah kita ya, yang nantinya bisa kita bawa ke kehidupan sehari-hari kita. Itu harapannya kan ya, momen lebaran kemarin, dan kaitannya dengan sebuah perencanaan keuangan. Jadi saya mengencourage itu ya. Walaupun kalau misalnya ternyata tidak bisa penuh, maka komunikasi yang paling penting untuk bisa menyelesaikan utang kita. Ya betul, karena membayar utang, apalagi mungkin utang yang berbunga tinggi, ini menjadi salah satu strategi financial planning sebetulnya ya, agar tidak kemudian kita terbebani beban bunga begitu yang besar, karena kita punya utang yang besar begitu. Oke, agar kemudian aktivitas berlebarannya nyaman, ada komunikasi ataupun mungkin ada pelunasan secara bertahap yang bisa dilakukan dengan menggunakan uang THR. Oke, ada yang membahas juga mengenai pentingnya memiliki dana darurat pada saat, ataupun mengalokasikan dana darurat pada saat kita melakukan mudik begitu ya, berjumpa sama keluarga dan sebagainya. Kalau ada apa-apa misalnya mungkin terjadi kecelakaan gitu, ada dana darurat yang disiapkan. Atau mungkin ada opsi lain, misalnya sebetulnya kan banyak sekarang provider asuransi yang menyediakan produk asuransi khusus untuk perjalanan mudik. Apakah ini juga bisa menjadi pilihan opsi yang cukup cerdas sebetulnya terkait dengan asuransi yang dibeli khusus untuk kegiatan mudik begitu, sehingga ini kemudian secara alokasinya juga nggak yang terlalu besar, tapi secara manfaat dapat mengcover begitu ya, kalaupun ada apa-apa kita untuk membiayai biaya rumah sakit dan sebagainya. Seperti apa Mas Karisma? Oke, saya akan kembali lagi ke tadi yang saya ceritakan ya, bahwa kita harus mengambil momentum kemarin menjadi sebuah momentum yang kita yakini ini menjadi sebuah momen yang pas untuk kita melakukan perbaikan total apabila kita menganggap kondisi keuangan kita cukup berantakan sebelumnya. Maka saya akan kembali membreakdown apa-apa saja nih yang nantinya akan menjadi prioritas kita ketika kita mendapat THR. Ketika kita sudah tahu ya apa saja yang kita tadi budgetkan dan kita patuhi itu, maka pos yang paling penting yang kedua sebenarnya adalah kita menyempurnakan atau memenuhi kebutuhan emergency fund kita tadi ya, atau dana darurat yang tadi Mas Wiki sampaikan. Itu kaitannya dengan banyak hal, tidak hanya terkait dengan mudik saja dengan segala resiko yang mengintai kita, tapi juga terkait dengan kondisi sehari-hari ke depannya
Jadi kalau memang sebelumnya belum pernah memikirkan dan memenuhi atau mungkin masih kurang dana daruratnya, biasanya tuh kita mematok standarnya biasanya kalau sudah berkeluarga tuh 6 sampai 12 kali pengeluaran ya. Maka itu momen yang pas untuk kita menambah atau menambal dana darurat yang belum kita lengkapi atau kita penuhi. Yang kedua adalah tentu kebutuhan berasuransi itu menjadi sebuah hal yang penting tidak hanya di momen mudik ini, tapi ketika ternyata ada tawaran asuransi perjalanan kah sifatnya ataupun asuransi yang kaitannya dengan kecelakaan pada saat mudik, walaupun saya jarang ya mendengar yang spesifik itu untuk kebutuhan dan kondisi selama momen lebaran saja, tapi apabila ada kita patut untuk pertimbangkan gitu karena mungkin walaupun nilainya tidak besar ya, setidaknya itu bisa membuat kita sedikit punya peace of mind. Ya, ketenangan pikiran supaya nanti ketika di perjalanan kita tidak takut dan terlalu berhati-hati sekali atau mungkin sebaliknya ya kita terlalu tidak berhati-hati ketika kita melaksanakan mudik. Makanya itu menjadi opsi yang sangat sangat bisa dipertimbangkan kalaupun ternyata itu sesuai. Tapi biasanya kalaupun ada secara seasonal itu tidak terlalu besar secara coveragenya Mas Wiki. Kita tetap harus punya asuransi sifatnya pribadi ya. Baik. Entah itu untuk kebutuhan kesehatan kita ataupun untuk kebutuhan jiwa kita apabila ternyata kita sudah punya tanggungan. Baik, oke, menarik Mas Karisma. Mas Karisma, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini karena kita masih ada satu segmen dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kami masih membahas mengenai tema menarik kita hari ini mengenai cermat pengelola keuangan usai Idul Fitri bersama Mas M. Karisma, perencana keuangan. Oke, kalau memang ternyata sudah terbayang lah ya nanti setelah Lebaran ini berlalu, mudah-mudahan masih ada sisa THR-nya begitu karena ada kebutuhan lain begitu ya. Ada nggak sih dari pos-pos anggaran yang kita sudah budgetkan yang bisa kita nggak usah alokasikan, kita prioritaskan untuk yang lain terlebih dahulu karena ada kebutuhan lain nih sebetulnya setelah Lebaran gitu. Nah itu hitung-hitungannya seperti apa sih Mas Karisma? Jadi setelah Lebaran sebenarnya itu bagian dari kita mengevaluasi ya kira-kira adakah pos-pos pengeluaran yang belum kita selesaikan di masa Lebaran kemarin. Balik lagi nih, karena sekarang banyak kemudahan entah itu dalam bentuk pay letter, entah itu sebelumnya menggunakan media kartu kredit ya, yang kita tidak sadar kita melakukan transaksi di momen Lebaran kemarin, tapi harus kita lunasi kewajibannya di bulan ini. Nah itu yang harus kita evaluasi pertama kali, jangan sampai itu kelewat. Ujung-ujungnya posnya lumayan besar, sedangkan gaji kita kembali normal di bulan ini, dan kemudian gaji kita yang normal tadi untuk kebutuhan bulanan kita, ujung-ujungnya tidak bisa mengcover pengeluaran selama Ramadan. Ujung-ujungnya, balik lagi, kita berutang yang sifatnya nanti akan terus kita cicil selama setahun ke depan sampai dapat THR lagi. Nah itu yang kita harus hindarin ya. Ketika ternyata mungkin kita sudah bisa menyelesaikan ya, maka kelebihan tadi tentu saja itu menjadi hak kita. Ada sebagian yang menyarankan untuk berinvestasi silahkan ya. Ada sebagian yang mungkin concern untuk bagaimana mereka caranya bisa punya budget di bulan ini untuk kebutuhan yang sifatnya mungkin berkaitan dengan hobi, berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan di luar kebutuhan pokok, itu silahkan saja sebenarnya. Tapi jangan sampai ya yang paling utama tadi ya kita berhutang untuk kemudian kita tidak bisa lunasi di bulan ini. Itu yang menjadi prioritas utama tuh Mas Wiki. Oke, baik. Sangat menarik, tapi kemudian waktu kita sangat terbatas. Mungkin semacam closing statement lah dari Anda, Mas Karisma, soal cerdas mengelola keuangan pasca Lebaran Idul Fitri ini seperti apa, Mas Karisma? Saya akan menekankan kembali bahwa momen Idul Fitri kemarin harusnya menjadi momen bagi kita ya untuk mengevaluasi total dan kembali fitrah bukan hanya dari sisi spiritual saja, tapi bagaimana kita dalam tanda kutip ya melakukan decluttering yang hal-hal tidak penting untuk kemudian kita benar-benar punya momentum keuangan yang pas supaya setahun ke depan kita benar-benar bisa teratur, dan harapannya ketika kita memiliki dan mendapatkan ya penghasilan tambahan entah itu dalam bentuk THR lagi di tahun depan, entah itu karena
penghasilan kita yang meningkat, maka kita punya metode dan pos prioritas pengeluaran yang kita lakukan dengan cermat, ya, memiliki budgeting yang kita patuhi dan kita komitmenkan itu harus kita lakukan, ya, sehingga dengan begitu kita punya keteraturan dalam pencatatan keuangan dan harapannya ke depannya kita punya anggaran yang lebih besar lagi untuk kita bisa lakukan investasi untuk masa depan kita. Itu yang paling utama. Baik, selalu mencerahkan berbincang dengan Anda Mas Karisma khususnya berkaitan dengan financial planning begitu ya. Semuanya aplikatif. Mudah-mudahan kita semua disiplin terhadap budgeting yang kita sudah lakukan dan evaluasinya dapat berguna lah ya untuk kita menerapkan strategi keuangan pada saat kita mendapatkan THR tahun depan ya. Baik, Mas Karisma sukses untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa. Sama-sama Mas Riki, thank you. Baik. Dan pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam program spesial Dialog edisi Idul Fitri. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Wiki Ardian, pamit undur diri. Sampai jumpa.